Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang menjadi dua provinsi yang paling terdampak bencana banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang akibat cuaca ekstrim yang ditimbulkan siklon tropis Roja. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar upaya evakuasi, pencarian korban dan penyelamatan korban yang belum ditemukan dapat dilakukan secepat mungkin. Dalam proses penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mengerahkan tambahan personil tim SAR dalam memperluas jangkauan wilayah pencarian, mengerahkan alat berat untuk membuka akses mobilitas, mempersiapkan tempat pelayanan kesehatan di lapangan, mempersiapkan rumah sakit untuk penanganan korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan. Presiden Joko Widodo juga memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan logistik, sanitasi, juga pemenuhan kebutuhan bagi bayi dan anak-anak. Kepala Negara menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur penunjang yang mengalami kerusakan, seperti jembatan roboh, akses jalan yang terputus, perbaikan jaringan listrik dan telekomunikasi maupun jaringan internet. Segera tangani dan penuhi kebutuhan para pengungsi, meskipun saya tahu hari Minggu sudah beberapa dikirim ke NTT-NTB, tetapi karena cuaca yang sangat ekstrim, bantuan itu belum bisa masuk ke lokasi sampai kemarin saya lihat. Dan saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian, memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK-nya. Berdasarkan data penanggulangan bencana per tanggal 6 April, terdapat 11 wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana, termasuk Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana terdapat 500 unit rumah rusak, 81 korban meninggal, dan 103 korban masih belum ditemukan. BNPB bersama dengan Kementerian PUPR kini tengah mengupayakan untuk merelokasi warga di dua desa terdampak paling parah yang berada di kaki Gunung Ilelewotolok, Nusa Tenggara Timur. Namun proses relokasi masih terkendala cuaca dan akses jalan yang sulit ditempuh. Gabungan personil TNI dan Polri telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik wilayah terdampak, sehingga masyarakat terdampak dipastikan mendapatkan pasokan logistik. Untuk membantu proses distribusi dan mobilisasi logistik, BNPB juga telah menyiapkan 4 unit helikopter dan menyiagakan 1 pesawat kargo. BNPB memastikan seluruh titik terdampak tersedia fasilitas kesehatan dan telah berkoordinasi untuk mendatangkan sejumlah tenaga medis tambahan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Kami akan upayakan pengungsi-pengungsi ini bisa semaksimal mungkin untuk menyewa rumah keluarga mereka dengan cara memberikan bantuan dana siap pakai dana tunggu hunian kepada setiap keluarga setelah pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB. Dan hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat pengungsian. Kemudian juga BNPB bersama Kemenkes menyalurkan alat rapid test antigen ke seluruh daerah agar bisa melakukan screening bagi warga, termasuk rombongan-rombongan yang datang dari luar, termasuk dari jajaran TNI, Polri, dan juga para relawan. Sebagaimana instruksi Presiden, pemerintah juga menyalurkan bantuan untuk membangun rumah-rumah terdampak, di mana anggaran yang akan diberikan sebanyak 50 juta bagi rumah dengan rusak berat, 25 juta rupiah bagi rumah rusak sedang, dan 10 juta rupiah bagi rumah yang rusak ringan. Priscilia Claudia, Angga Fradesan, DAI TV.